Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi di channel Bram Figma. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh seorang aktivis, penggerak media, penggerak sosial, yaitu Habib SE. Iya, benar sekali. Habib SE ini bergerak di bidang media dan informasi. Oke kawan-kawan, nanti kita akan bincang-bincang di sini tentang media dan gerakan sosial di era industri 4.0. Langsung saja kawan-kawan, kita tanya-tanya sama Bung Habib. Bung, Mas atau apa nih panggilannya? Panggil Mas aja, karena Panggil orang Jawa. Mas ya, orang Jawa. Mas Habib, kalau Ya, Mas benar. Habib melihat sendiri perkembangan teknologi industri 4.0 ya 4.0 saat ini bagaimana Mas Habib menurut pandangan Mas Habib? Ya, terima kasih Bang Bram ya. Jadi ketika kita berbicara tentang media 4.0 ya, Iya. artinya memang media digital yang begitu cepat, bagaimana kita bisa merasakan lah bagaimana dulu orang mengakses internet itu beda ya. Iya. Pada zaman dahulu orang butuh waktu beberapa menit, beberapa jam gitu ya. Iya. Kadang memang masih lama untuk koneksinya. Mm. Tetapi berbeda dengan saat ini, memang media sosial ini pergerakannya sangat cepat sekali sehingga dibarengi juga dengan informasi-informasi yang tentunya mudah didapatkan, mudah tersebar di halayak umum, sehingganya orang ini bisa terpengaruh oleh media, entah itu informasi yang positif atau negatif. Intinya ada power di sini, ada power di mana media sosial ini mampu mempengaruhi seseorang sehingga orang bisa berperilaku dan dipengaruhi oleh media itu sendiri. Mungkin itu. Siap, Mas Habib. Oke. Mas Habib untuk sekarang aktivitasnya apa aja Mas Habib? Ya, mungkin untuk sekarang saya lagi vakum ya. Ya. Cuman sebelumnya saya ikut gerakan pemberdayaan masyarakat ya. Ikut pemberdayaan masyarakat di Kota Metro Lampung. Metro. Itu ada namanya Pemet, ya, ada namanya Pasar Payungi ya. Pasar Payungi. Yoso Pelangi di situ. Bagaimana gerakan sosial, gerakan gotong royong itu sebenarnya mampu mengalahkan gerakan-gerakan ekonomi kapitalis. Yang seperti kita tahu bahwa kita melihat di pasar-pasar, pasar modern sekarang ini, kekayaan orang itu hanya dimiliki oleh segelintir orang. Betul. Artinya di sini banyak orang yang dalam segi ekonomi dia masih lemah, tetapi yang menguasai di situ adalah orang-orang, hanya segelintir orang. Iya. Artinya di sini kita sebagai wujud apa ya? Wujud gerakan melawan ekonomi kapitalis. Iya. Kita melalui gerakan ekonomi gotong royong, Pancasila, seperti itu. Jadi Payungi ini tadi ekonomi berdikari, berdiri kaki sendiri melalui rekan-rekan yang ada di situ ya. Gerakan masyarakat gotong royong seperti itu. Karena tadi memang benar Mas Habib, kapitalisme ya kan. Ini memang udah banyak kaum elit yang menguasai seperti itu. Dari sektor apa saja, bergerak dari apa saja. Betul. Tadi kapitalisme tadi. Nah, ini yang bisa ngerusak ya kan masyarakat tadi, ekonomi yang ada di bawah. Misalkan contohnya warung-warung. Sekarang tadi misalkan, nah saya sebut nggak apa-apa ya Mas Habib ya. Terus ada brand-brand lainnya lah mungkin seperti itu yang menguasai perekonomian yang ada di Indonesia. Nah, Mas Habib tadi saya perkenalkan, Mas Habib SE, sarjana ekonomi seperti itu. Betul. Tapi kalau saya perhatikan Mas Habib ini banyak juga bergerak di media digital. Apakah tadi sebagai tim kreatif ya, membuat video konten-konten kreator seperti itu, ada sinematik ya kan, ada pamflet dan lain-lain. Itu memang sebuah passion, hobi atau apa itu Mas Habib, kalau bisa dijelaskan Mas Habib? Iya, Bang Bram, menarik ini ya. Iya. Sebenarnya kalau kita bicara ekonomi itu kita bicara disiplin ilmu yang sangat luas ya. Iya, betul. Bagaimana ekonomi ya. Jadi di dalam ekonomi, saya kan sebenarnya lebih spesifik ke ekonomi syariah. Bachelor of Economy. Iya, ekonomi syariah. Yes. Alhamdulillah saya sekarang masih melanjutkan studi S2 di Metro juga Lampung. Masya Allah. Ya, minta doanya kawan-kawan. Udah punya pasangan apa belum Mas Habib ini? Alhamdulillah belum ini. Alhamdulillah. Nah guys, Ya. masih jomblo guys, belum ada pasangan guys. Mungkin bisa merapat guys. Oke ya, kita kembali lagi ya Ya pertanyaan siap tadi. siap.
Kenapa saya lebih membidangi yang bersifat mungkin tentang media, tentang Iya. IT. Sebenarnya ekonomi itu luas. Betul. Dalam disiplin ekonomi ada namanya, sekarang itu ada sub ekonomi kreatif. Nah, di dalam sub ekonomi kreatif ini ada 9 item sebenarnya. Iya. 9 atau berapa lupa saya. Jadi ada 9 item ekonomi kreatif yang salah satunya adalah seperti dia media sosial, seperti itu. Ada gerakan gotong royong, ada fashion, Siap. ada fotografi juga. Yang akhirnya itu juga artinya kita luas ya bicara ekonomi. Iya. Ya. Kalau kita kembali ke dasar ekonomi, bahwa ekonomi adalah suatu proses kita untuk memenuhi kebutuhan ya, baik itu mikro ataupun makro. Makro, betul. Jadi kalau cakupannya sangat luas kalau ekonomi ya, kita bicara ekonomi. Iya. Oke Mas Habib, kalau melihat Sandiaga Uno ya, Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kan? Ekonomi kreatif ya kan. Nah, ini berbicara tadi sektor-sektor mikro kecil maupun makro seperti itu. Nah, kalau Mas Habib melihat sendiri UMKM ya kan, saat ini bagaimana pandangan Mas Habib? Apakah memang progres untuk melejit atau seperti apa melihat perkembangan saat ini? Karena tadi di awal Mas Habib bilang tentang kapitalisme, ya kan? Karena tadi kapitalisme sekarang itu sudah dibuat dengan sistematis, ya kan? Dengan sistem, dibuat dengan branding, dibuat siapa yang bekerja banyak, ya kan? Secara proporsional dia yang dapat duit banyak. Yang tidak bekerja ya sedikit duitnya. Yang bekerja banyak dia yang dapat duit banyak seperti itu. Nah, kalau misalkan dikaitkan dengan UMKM saat ini, bagaimana Mas Habib melihatnya? Iya. Berdasarkan tadi ada di kota metro payungi, ya kan? Berdasarkan ekonomi gotong royong dan seterusnya. Ya, menarik juga ini ya terkait dengan UMKM. Ketika kita bicara UMKM memang untuk era saat ini ya, 4.0 memang itu sebenarnya ada dua peluang ya, ada antara peluang dan tantangan artinya. Jadi apabila UMKM ini yang pertama mungkin ada dukungan dari pemerintah, kemudian ada kesadaran dari para pengusahanya, terkait kesadaran bahwa dia harus mengembangkan media digital, ya. Jadi sebenarnya ada peluang. Tetapi kalau mereka masih menggunakan metode yang konvensional itu menjadi tantangan ya artinya ya. Jadi tantangan apakah dia mampu survive apa enggak melewati tantangan seperti itu. Namun ketika kita bicara positif, itu sangat menjadi peluang besar bagi UMKM untuk mengembangkan semua sektor usahanya. Seperti yang tadi dikatakan ya dari Pak Sandiaga Uno ya. Ya tahun-tahun ini memang lagi menggenjot UMKM, memberi dorongan finansial ya untuk UMKM seperti itu. Itu mungkin langkah bagus dari pemerintah, artinya ada dukungan moral, ada dukungan finansial juga dari pemerintah seperti itu. Dan saya juga melihat UMKM ini, ketika kita bicara UMKM skala kecil ini memang ini yang menjadi sokong utama ya dari sebuah negara. Ketika kita bicara negara, tentu kita juga melihat apa yang dilakukan aktivitas ekonomi yang skala kecil, mikro ya. Apabila pondasi mikronya kuat, maka negara akan maju dari segi usahanya, produksinya seperti itu. Jadi tetap menjadi peluang besar ya. Mungkin kalau kita bicara statistik ya untuk saat ini mungkin turun UMKM karena kita juga terbentur dengan pandemi. Itu semua sektor ya, semua sektor pasti terhambat oleh pandemi seperti itu. Terakhir Mas Habib, tadi di awal kita bahas tentang media dan gerakan sosial. Harapan Mas Habib ke depan agar perekonomian Indonesia sendiri ini bisa survive, naik dan stabil apa Mas Habib? Mungkin ada yang bisa disampaikan Mas Habib. Ya, terakhir ya mungkin ya. Ya. Jadi saran saya untuk ekonomi yang lebih baik untuk Indonesia ya. Tentunya sebenarnya gini, kita harus kembali ke nenek moyang kita dulu. Bahwa ketika kita melakukan aktivitas ekonomi, kita harus memperhatikan aspek-aspek juga ya, seperti aspek lingkungan. Ya. Sebenarnya yang memberikan kita lebih banyak sandang pangan ataupun cadangan makanan
Jadi ketika kita melestarikan alam, tidak merusak alam, tidak mengambil berlebih dari alam, ini tentu alam akan memberikan kita lebih juga. Siap. Ya, jadi yang saya soroti pada saat ini adalah banyak perusahaan-perusahaan tambang ya, miris ini ya, perusahaan-perusahaan tambang yang notabene adalah untuk, ya sebenarnya tujuannya baik untuk memenuhi sumber energi negara ya, lewat listrik, lewat batu bara dan lain sebagainya. Itu sangat bagus untuk tujuan negara, tetapi juga untuk segi AMDAL, analisis dampak lingkungannya juga kurang tepat seperti itu. Jika kita pergi ke Kalimantan, itu banyak sekali lubang-lubang hasil tambang yang dibiarkan begitu saja, merusak alam, dan kita di sini disuruh untuk membayar lebih mahal dari apa yang kita dapatkan. Jadi seperti itu, Bang. Jadi intinya ketika kita ingin memajukan ekonomi Indonesia, kita jangan berpatokan pada ekonomi dari Eropa dan sebagainya, tapi kita belajar dari bumi kita sendiri bahwa kehidupan kita tuh tidak harus sama dengan mereka. Misal Indonesia ini punya beragam cadangan makanan ya, punya beragam sumber makanan, sumber karbohidrat. Tetapi pemerintah saat ini kan beda. Mereka menyamaratakan kita untuk memakan nasi, ya. Padahal kita tahu kalau kita orang-orang saudara kita di Papua itu tidak makan nasi. Saudara Papua itu makan sagu, ya. Kemudian ketika kita pergi juga ke Kalimantan itu tidak seharusnya memakan padi semua. Tetapi disinilah pemerintah mendorong untuk penyamarataan makanan, sehingganya terjadilah defisit. Nah, akhirnya kita mengimpor lah. Padahal itu kan bisa diantisipasi lewat karbohidrat lain, seperti itu tadi sagu, jagung, ubi-ubian dan lain sebagainya. Tentu ini saya pikir Indonesia lebih mandiri dan lebih memiliki ciri khas tersendiri untuk Indonesia itu sendiri. Mungkin itu, Bang, yang saya sampaikan. Siap, Mas Habib. Terima kasih Mas Habib udah mau bincang-bincang di Ruang Hukum, Informasi dan Edukasi. Jadi ada beberapa yang saya garis bawahi. Yang pasti tadi, apapun yang dilakukan oleh negara, ya kan, melalui menteri dan di bawahnya harus memperhatikan Guru Nom yaitu Pancasila dan konstitusi kita, UUD 45. Jadi jangan sampai perekonomian kita ini menggunakan sistem-sistem, ya kan, mungkin menggunakan sistem melalui modernisasi, itu bagus nggak apa-apa, tapi tadi jangan sampai menyampingkan yang asas gotong royong tadi, seperti itu, yang berdikari. Oke kawan-kawan, hari ini kita sudah kedatangan pakar media dan ekonomi ya, yang ada di lingkungan UMKO, Universitas Muhammadiyah Kota Bumi, yaitu Mas Habib SE. Semoga apa yang disampaikan oleh Mas Habib di channel Bram Fikma ini bisa memberikan informasi dan edukasi. Amin. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.